Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data yang berjudul Sistem Manajemen versi Dokumen Sederhana. Untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Nada Herunisa, kemudian Ares Kresbok Nama Purba, Anissa Azahra Kusmawan, dan Muhammad Irfan Daniswara. Boleh next. Nah, berikut ini adalah daftar isinya. Boleh next. Untuk latar belakang proyek ini berasal dari permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan dokumen secara manual. Bayangkan sebuah tim yang mengelola ratusan dokumen teknis dengan penamaan file seperti V1 atau V2 underscore final atau bahkan final.docs. Masalahnya itu bukan hanya soal kerapihan. Ketika jumlah dokumen itu meningkat hingga ribuan dengan puluhan riwayat versi pada setiap dokumen, proses pencarian versi tertentu maupun pemulihan dokumen ke versi sebelumnya dapat mengalami penurunan performa yang bersifat linear. Artinya semakin besar jumlah data yang dikelola, semakin lambat pula proses yang harus dilakukan sistem. Nah, disinilah pemilihan struktur data menjadi sangat penting. Jika struktur data yang digunakan tidak tepat, pencarian satu versi dokumen dari 50.000 entry dapat memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan struktur data yang lebih optimal. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan struktur data manakah yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem manajemen versi dokumen berskala besar. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana performa empiris dari ketiga struktur data pada 6 operasi utama yang diuji. Kedua, seberapa besar degradasi performa yang dialami BST dibandingkan EVL3 ketika data dimasukkan dalam urutan ID yang terurut. Ketiga, pada skala data berapa perbedaan performa tersebut mulai menjadi kritis. Dan yang keempat, bagaimana trade-off antara kecepatan eksekusi, penggunaan memori, serta kompleksitas implementasi pada masing-masing struktur data. Selanjutnya, proyek akhir kami itu bertujuan membangun simple document version control system berbasis C++. Kita mengimplementasikan tiga struktur data secara paralel dalam satu sistem. Lalu, kita mengukur waktu eksekusi milisecond dan memori kilobyte di tiga skenario dataset. Lalu kita menghasilkan rekomendasi berbasis data empiris untuk sistem berskala besar. Next. Selanjutnya, desain sistem. Sistem kami ini dirancang untuk mengelola dokumen secara hierarkis dengan struktur kategori, dokumen, lalu versi. Ada 5 operasi utama yang didukung sistem, adalah insert dokumen baru, search berdasarkan ID atau nama, get version untuk mengakses versi tertentu, rollback untuk kembali ke versi sebelumnya, dan delete untuk menghapus dokumen beserta seluruh versinya. Next. Nah, arsitektur sistem ini terdiri 4 lapisan. Yang pertama ada application layer, yaitu antarmuka CLI di main.cpp yang menerima semua perintah dari pengguna. Lalu yang kedua ada version manager layer yang mendistribusikan perintah ke ketiga struktur data sekaligus mengukur waktu eksekusi. Yang ketiga ada data structure layer, inti dari sistem dan memuat implementasi hashmap plus vector, BST, dan FL3 yang berjalan paralel. Lalu yang keempat ada storage layer yang menangani baca dan tulis data ke format CSV. Next. Selanjutnya, struktur data yang digunakan, kami memilih tiga struktur data. Yang pertama, hashmap plus vector yang menawarkan pencarian O1 rata-rata, menjadikannya kandidat tercepat untuk operasi search dan akses versi. Lalu yang kedua, BST mewakili pohon biner standar tanpa penyeimbangan. Kompleksitasnya O log n rata-rata, namun bisa turun ke ON jika data disisipkan dalam urutan terurut dan pohon menjadi skewed. Lalu yang ketiga, DAVL3 adalah solusi atas kelemahan BSD dengan mekanisme rotasi otomatis. AVL3 menjamin performa O log n di semua kondisi input tanpa resiko degenerasi pohon. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa implementasi yang dilakukan. Yang pertama itu implementasi Asmat dan vektor, yang mana ada komponen unordered map, yaitu untuk integer, parameter integer dokumen dan string integer, lalu ada vektor untuk versionnya, yang mana keunggulannya untuk search itu 01, insert itu O1, akses version itu O1. Selanjutnya juga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada BST yang mana dia menggunakan key composite, yang mana keunggulannya untuk mendukung range query versi dokumen, kelemahannya dapat menjadi square tree, dan performa dapat turun menjadi ON. Selanjutnya untuk AFL3, ini mekanismenya seperti BST dengan self balancing menggunakan rotasi LL, RR,
LR, RL, left, left, right, right, dan seterusnya. Lalu hasilnya itu performa lebih stabil dibanding BST, keunggulannya tinggi, pohon tetap seimbang, search all of n, delete juga all of n. Oke, untuk eksperimen pengujian ini kami untuk bereksperimen di sini adalah untuk membandingkan. Nah, operasi yang kami uji di eksperimen ini itu ada operasi insert, search, get version, rollback, dan delete. Next. Nah, untuk skenario pengujian ya, kita itu di dataset ada 50 sampai 10.000 dokumen, di mana per dokumen itu ada 10 versi. Jadi total datanya itu ada 500 hingga 50.000 entry versi. Nah, untuk replikasinya itu setiap skenario dijalankan 5 kali menggunakan rata-rata hasil pengukuran. Untuk metode pengukurannya kita mengambil waktu eksekusinya itu menggunakan STD Chrono High Resolution Clock. Untuk memori itu kita mengukur ukuran dokumen, ukuran version, kapasitas string dan kapasitas kontainer. Nah, output yang kita dapat dari pengukurannya adalah waktu yaitu milisecond dan memori itu kilobyte. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo programnya. Saya di share screen, nggak di share screen. Di sini sudah terdapat kode program yang sudah kami buat, di mana ketika kita menjalankan main akan terdapat menu seperti di gambar. Pertama kita akan mulai dengan insert dokumen. Kita mulai dengan ID-nya, lalu kita add version terhadap dokumen yang sudah kita buat. Kita bisa melakukan update lagi pada dokumen yang tadi untuk penguji cobaan rollback. Selanjutnya, kita juga bisa mencari dokumen berdasarkan ID atau nama. Sini saya akan coba dengan ID, seperti yang kita sudah buat sebelumnya. Kita bisa melihat ID-nya name Dimas, kategori DAOS, versionnya ada dua. Lalu kita juga bisa mencari dengan menggunakan nama. Nah, akan muncul juga kategori dokumennya. Selanjutnya, untuk melihat list dari tiga version strukturnya, kita bisa mencari menggunakan ID. Ini dia, dokumen Limas ID 26. Ada versi satu dan versi 2. Selanjutnya untuk get specific versionnya, ini kita mencari melewati ID, version numbernya. Kita tadi ada versi satu, dan kita lihat di sini version satunya itu konten video update, yang mana update-nya itu tanggal 7. Selanjutnya kita bisa melakukan rollback version, yang mana rollback version ini to specific version dokumen ID-nya kita sesuaikan rollback ke version, misalnya version satu. Maka dia akan langsung rollback ke version satu sesuai dengan perintah kita. Lalu di sini juga kita bisa melakukan rollback ke version sebelumnya menyesuaikan dengan ID yang kita buat. Nanti dia akan balik ke version 0 atau tidak ada perubahan. Selanjutnya kita bisa mendelete dokumennya berdasarkan ID juga, dan kita bisa menghapus delete ID 26 yang mana tadi itu datanya disimpan di sini. Tadi udah ke delete, ini data uji coba sebelumnya pada fase UTS. Selanjutnya baik lagi ke display hierarki kategori. Ini melihat dokumen-dokumen yang ada. Misalnya di sini ada dokumen ID 23 yang bernama Sigmas versionnya 0 dan dokumen 67 yang version satu. Selanjutnya untuk tes run performance-nya kita akan mulai, di mana di sini dia akan menggunakan 50.000 data record
waktu ini akan memakan waktu cukup lama. Sebelumnya sudah saya lakukan dan tersimpan di terpisah di Excel ini. Dan ini dia hasilnya. Untuk di sebagian datanya, sebelumnya saya akan pindahkan dulu ke beberapa temporary data ini yang sudah dijalankan sebelumnya. Ini untuk data 50.000 recordnya. Ya, ini 50.000 record dan yang ini 10.000 recordnya. Dan ini untuk yang 2000, tapi ini dicoba pada fase UTS dan belum dihapus. Karena kita sekarang menggunakan yang 1000 record, namun dia 10 version. Ini dia. Selanjutnya ini yang 500 data record. Ini yang 100. Semuanya terpisah dalam file CSV. Sambil menunggu ke dalam ini. Kalau kita lihat dari eksperimen result yang sudah saya lakukan sebelumnya, sini dapat dilihat data jelasnya, version per dokumen, di mana number dokumennya itu ada 1000 dan versionnya itu dikali 50, 10, dan 1. Dan kita bisa lihat hasil dari datanya, di mana eh, rata-ratanya tuh AFL3 itu lebih baik dibandingkan struktur data sebelumnya, yang dimana pada kita coba di fase UTS itu, yang merupakan hash map dengan vektor merupakan yang terbaik dalam mengatur dokumen ini, di mana insert masih dimenangkan oleh hash map, search dimenangkan oleh FL3, get version juga FL3, list version menggunakan BST, rollback FL3, delete FL3. Selanjutnya kita bisa ngeload datanya dari file. Yap, bisa dilihat di VJS data. Ini buat masukin satu entry dari data file ini, masukin ke entry hashmap, BAST, dan FL3. Itu saja untuk performance. Selanjutnya kita akan pindah lagi ke Canva. Oh, ini untuk hasil-hasil dari grafik yang sudah kami buat terhadap uji coba programnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai kesimpulan. Oke, dari eksperimen dan pengujian kita ini, kita mendapatkan kesimpulan di mana AFL3 itu paling optimal secara keseluruhan karena dari seluruh skenario, dia menang banyak dan dengan jaminan kompleksitas log n di semua kondisi. Nah, sementara itu di Hashmap plus Vector itu mereka menggunakan waktu tercepat untuk pencarian search waktu konstan O0, O1, konstan kompleksitas O1 dan tidak berubah dari 1000 hingga 50.000 records. Nah, untuk BST itu terbukti tidak stabil hingga 4,2 kali lebih lambat akibat skew tree pada data sequential. Nah, Sebelumnya, eh, sebelumnya saya izin menambahkan dulu untuk penjelasan grafik. Tadi mungkin agak sedikit lebih cepat. Di sini grafik itu menggunakan memori KB. Lalu di sini grafik data rollback menggunakan millisecond dengan delete millisecond. Dan ini grafik data search pencarian 100 dokumen berdasarkan ID. Dan ini grafik data insert, di mana untuk yang biru ini eh, hash map dan vektor, sedangkan yang oranye ini untuk BST, dan yang hijau ini untuk AFL3. Sekian saja, penutup akan disampaikan oleh rekan saya. oke, jadi itu saja dari kelompok 8 Rukdat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.